Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah bahas lulusan informatika kalau mau lanjut pasca sarjana ngambil master atau doktor bisa banting setir ke bidang lain, bisa juga tetap di jalurnya. Nah, yang di jalurnya selain yang sifatnya umum bisa juga jadi spesialis. Di antara yang spesialis yang kekinian ada 9. Yuk sekarang kita ulas satu-satu. Kalau dua-dua susah kan ya? Itu buku bisa. AI atau kecerdasan buatan, apa sih itu sebenarnya? Nah, AI ini cenderung bisa membuat komputer kelakuannya mirip manusia. Bukan sehari-harinya cuma layah-layah di sofa kayak si Udin, tapi antara lain dia bisa bertindak secara random, bisa ngambil keputusan berbasis informasi yang tidak eksak, yang sifatnya kira-kira kayak gitu. Dia eksplorasi dulu alternatif-alternatif, tiap alternatif dikasih bobot nilai. Kalau nanti yang nilai terbesarnya ada beberapa, dia bisa melangkah secara random. Jadi nanti dia bisa jadi lawan catur yang biasa-biasa saja, agak culun, nggak seru kan ya? Kalau kita main catur, lawannya jenius. Kayak gitulah kira-kira kalau program AI itu mensimulasikan pecatur. Uniknya bidang ini berevolusi terus. Yang dulu dianggap kecerdasan buatan, sekarang jadi biasa. Gitu aja terus. Ini bisa untuk persepsi visual, pengenalan suara, pengambilan keputusan kognitif, pengenalan pola-pola, seterusnya. Pengaplikasiannya makin kesini juga makin fancy. Bisa untuk autopilot atau self-driving vehicle, biomedik, pengolahan bahasa, game yang ruwet. Begitu luasnya ruang pengaplikasiannya, sementara ahli yang benar-benar jago itu relatif langka. Jadi serasa gampang tuh ahli kecerdasan buatan kalau mau petentengan. Tapi jangan ding, gak sesuai sama ajaran Bang Haji. Yang kedua, machine learning. Bisa dibilang ini subsetnya dari AI. Fokusnya untuk membuat sistem komputer bisa mensintesis sesuatu, bisa berkarya, bisa bikin karya yang variatif, yang senantiasa baru terus. Misalnya dengan cara mengira-ngira atau membuat prediksi-prediksi, dan khasanah ilmu atau pola-pola yang dimilikinya itu bisa bertambah seiring waktu dan seiring interaksinya dengan dunia nyata. Contoh nih ya, foto yang buram gitu, dia bisa kira-kira dulu, ini tuh gambar apa? Misal gambar wajah cewek, dia terus bisa kira-kira yang mana bagian mata, mana garis pipi, dan seterusnya. Jadi dia bisa berkarya, menciptakan wajah ayu gitu. Atau dia bisa memprediksi, kalau mudanya seperti anaknya si Udin, itu nanti tuanya kayak apa ya? Nah, wajah engkongnya si Uye, kalau sekarang seperti ini, kira-kira dulu pas kecilnya kayak apa? Nah, tapi tentu saja terapannya nggak cuma di soal-soal cemen untuk keluarga si Udin dan si Uye. Bisa untuk bisnis, politik, sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, game, ramalan cuaca, ramalan bencana, penelitian ilmiah, militer, urusan perang, segala macam. Berikutnya ya, dengan kedalaman bedah data yang lebih canggih, mengaplikasikan matematika terapan atau statistika terapan yang dikombinasikan dengan ilmu komputer artificial intelligence tadi, terus muncul lagi cabang spesialisasi ketiga yang kekinian, data science namanya, atau spesialis data analytical. Tantangan kerjanya itu untuk membunyikan data gitu. Kalau di bisnis atau industri biasanya data itu kan membludak ya, tapi membunyikan data itu sulit. Tapi kalau bisa, ini bisa memaksimalkan profit, bisa mempertajam penggarapan pasar, atau untuk memberikan user experience yang unik. Bisa juga untuk menyederhanakan proses dan mengejar efisiensi. Bisa untuk sektor keuangan dan investasi, bisa untuk healthcare dan biomedik, bisa juga untuk pengembangan iptek, penelitian, dan seterusnya. Lowongan kerjanya ini seringkali elit, ahli itu langka, dan juga biasanya yang beneran punya data membludak itu perusahaan raksasa. Berikutnya, ini sudah ada sejak lama, software engineering. Kerjaannya itu mengaplikasikan metode-metode engineering untuk menganalisis dan merancang solusi, khususnya solusi yang berupa aplikasi komputer, sistem komputer, dan sistem komputer yang serangkai dengan jaringan, atau serangkai dengan berbagai alat high-tech yang orang bilang embedded system gitu. Kerjaannya nanti bisa bagian riset pengembangan, bisa bagian desain atau perancangan, bisa untuk pemeliharaan, bisa untuk analisis dan evaluasi segala macam. Yang lain lagi ini agak fancy, Human Computer Interaction, HCI, atau dulu orang bilang spesialis user interface. Ini kerjaannya mengoptimalkan berbagai artefak teknologi dalam interaksinya dengan manusia, dan bagaimana senyeklik mungkin dengan keseharian para pengguna. Dan di masa kini makin disadari bahwa sebenarnya yang dinilai tinggi oleh para pengguna yang mereka beli mahal sebetulnya pengalaman memukaunya itu,
Ini kepake di berbagai sektor, nggak cuma di dunia gaming yang fancy-fancy, bisa bahkan di sektor manufacturing, keuangan perbankan, kesehatan, atau instansi pemerintah. Selanjutnya, cyber security. Ini terkait pengamanan privasi, pengamanan akses, keamanan data, keamanan cyber, dan pengelolaan integritas sistem dalam arti luas. Makin ke sini, dia jadi kunci dalam pengelolaan aset yang triliunan rupiah, atau urusan-urusan yang menyangkut penyelamatan nyawa manusia atau suatu bangsa. Kalau mau belajar jadi hacker atau pembobol keamanan, bisa juga startnya dari sini. Kelak, kalau terjadi perang cyber, itu kombatannya mestinya harus banyak yang jago di bidang ini, yaitu untuk melawan cyber attack maupun untuk melakukan attack-nya kepada bangsa musuh. Bangsa yang lemah dalam cyber security itu di masa depan gampang ambyar. Kepakainya di mana saja. Zaman sekarang yang populer itu di perdagangan atau commerce, financial banking, hankam dan pemerintahan, telekomunikasi, macam operasional, sistem transportasi, penerbangan, kapal selam, luar angkasa, kapal laut. Nah, karena urusannya pengamanan aset triliunan dan nyawa manusia, bayarannya juga bisa sebesar dokter spesialis atau bahkan bisa jauh melebihi kalau kerja di industri yang tepat. Lainnya lagi yang kekinian, cloud computing. Zaman dulu orang nyimpen data di disket ukuran kecil. Zaman sekarang, gudang data informasi ini nggak karuan. Makin umum untuk disimpan di gudang cyber, disebar di sejumlah server raksasa yang backupnya berlapis-lapis, yang disebut sebagai sistem cloud atau awan cyber. Dan untuk pengelolaan yang handal efisien, di baliknya itu ada ahli-ahli cloud computing. Di balik layanan yang kita pakai, rata-rata sekarang ini ada layanan cloud loh. Karena ujungnya dia bisa lebih murah dan lebih fleksibel daripada si perusahaan besar itu mesti punya puskom-puskom sendiri kayak zaman dulu. Jadi, makin ke sini, bahkan orang per orang pun akan merasa nyaman untuk menyandarkan kesehariannya pada cloud untuk membackup foto, video, atau karya-karyanya kayak gitu. Bayaran untuk para ahli cloud computing ini juga nggak ada sih yang cuma UMR plus uang makan. Buruh pabrik sih kalau segitu levelnya. Berikutnya lagi yang cukup legend itu information system. Ini untuk informatikawan yang tidak terlalu ingin mendalami sisi hard skill-nya. Ibarat simfoni nih ya, bisa jadi bagian dirijennya lah gitu, atau bagian jadi komposernya, pengatur aransemen, atau kalau dalam senda tari dan opera kayak semacam koreografernya, sutradaranya. Bener apa enggak nih pengadaannya? Kalau berada di ekosistem besar yang komplit, dia bisa jadi penentu yang bersinar, tapi karena sering hard skill-nya itu relatif tidak sedalam koleganya yang lain, kalau dilepas sendirian bisa juga nggak optimal. Di sisi lain, ahli-ahli di tiap bidang itu juga bisa kocar-kacir kalau nggak ada yang mengorkestrasi. Nah, orkestrator yang ulung itu mestinya punya bekal cukup di aspek sistem informasi ini. Berikutnya lagi, ini yang lebih fancy, digital atau interaktif media. Banyak informatikawan ingin lebih gila-gilaan mengeksplorasi otak kanan gitu, garap yang seru-seru. Entah itu bikin animasi kartun, fotografi, game, videografi, segala macam. Spesialis di bidang ini bukan sekedar pemakai, kayak Hande Tolan yang kuliah di kafe. Dia bisa dalam jadi tukang ngoprek sistem dan programnya, bisa juga bahkan jadi perancang atau pembikinnya. Ada beberapa cabang-cabangnya lagi nih yang populer di luar sana. Ada yang fokusnya ke komputer gaming, ada yang ke e-learning atau layanan edukasi, bisa juga fokus ke aplikasi-aplikasi mobile di layar kecil, ada yang fokusnya ke marketing dan periklanan, atau layanan berbasis lokasi, garap sosial media, pengelolaan audio suara, pengelolaan dan manipulasi video atau animasi, segala rupa. Kalau karyanya viral dan digunakan massal, lakonnya bisa jadi selebritis atau tokoh masyarakat. Tapi di sisi lain, kerjanya nanti bisa juga di tempat yang bayarannya nggak seberapa. Pekerja seni emang kayak gitu kan ya. Kalau ngetop bisa jadi terkaya sedunia, tapi yang kelas embek juga banyak. Tapi kerjanya bukan mesti terus jadi pekerja seni sih. Bisa juga di aplikasi-aplikasi yang serius, misalnya untuk aplikasi di sektor hankam atau biomedik. Kayak gitu deh kira-kira spesialisasinya untuk para informatikawan atau lulusan ilmu komputer kalau mau melanjutkan ke pasca sarjana program master dan doktor. Banyak spesialisasi yang dulu ngetop, terasa fancy, macam database management system, distributed system, computer network, atau robotika, sekarang ini sudah tidak terlalu difavoritkan lagi. Gak benar-benar digusur sih, tapi popularitasnya menurun lah gitu, atau menjelma ke bentuk baru. Kedepannya mungkin bisa ada perubahan lagi, bisa muncul spesialisasi yang lain lagi, kita tunggu aja walau alam. Yang makin kesini makin mapan, itu lama-lama bisa juga muncul jadi prodi di level sarjana atau undergraduate. Contoh aja ya,
prodi sistem informasi tadi, data science juga sama, ada yang level undergraduate. Nah, jadi para lulusan informatika atau ilmu komputer, kalau belum puas dengan apa yang dipelajari di kuliahan level sarjana, silakan aja tuh melanjutkan untuk menimba ilmu di tingkat master atau doktor. Kebutuhan pakar di bidang ini di Indonesia masih jauh dari tercukupi. Sambil menimba ilmu, bisa juga sih terus menimba sumur. Zaman sekarang masih ada apa enggak sih sumur yang pakai ditimba-timba gitu? Cukup dulu ya. Terima kasih.